Anak-anak semua, kali ini Pak Bayu akan mengajak anak-anak untuk membuat sebuah poster. Tapi di tahap 1 ini kita akan membuat sebuah backgroundnya saja ya. Nah, dalam pembuatan background kalian boleh ikutin Pak Bayu. Di sini kalian harus berpikir dulu mana atau tema apa yang akan kalian bawa atau story apa yang mau kalian bawa untuk pada tampilan poster kalian. Contoh di sini Pak Bayu akan membuat sebuah poster tentang pahlawan ya, pahlawanan. Nah, mungkin ceritanya nanti berbeda, kalian boleh menyesuaikan dengan cerita yang ada. Contoh di sini Pak Bayu akan membuat sebuah dulu sketsa. Biasanya Pak Bayu akan buat sketsa dulu. Nah, di sini kita tinggal pilih bagian mana yang akan kita gambar. Misalnya kalian bagian tengah. Sketsanya ini bebas. Kalau Pak Bayu akan topiknya akan di tengah. Di sini Pak Bayu kasih seperti bambu. Kita buat seperti bambu runcing. Kemudian nanti di atasnya Pak Bayu mau ada seperti flowly bendera. Kemudian di sini boleh Pak Bayu tambahin aksen ya. Aksen ini boleh berupa apa saja Kak. Boleh berupa seperti bentuk awan atau bagian batu atau lain-lainnya. Biar tampilan kalian lebih menarik. Di sini juga boleh ditambahin aksen warna ya. Kalau Pak Bayu bilangnya di sini aksen warna. Nah, jangan lupa nanti pada saat pembuatan poster kalian itu harus ada judul. Kemudian ada topik yang akan kalian angkat. Jadi tidak hanya berupa gambar ya. Jadi ada berupa topik yang akan kalian tuliskan ya Kak deskripsinya. Di sini Pak Bayu tambahin biar motifnya lebih banyak. Di sini ada seperti tanaman-tanaman. Oke, nah kira-kira seperti ini. Ini background Pak Bayu. Nah, rencananya Pak Bayu akan menambahkan satu buah konten topiknya. Nanti ini akan yang kita pelajari di pembelajaran selanjutnya. Nah, contoh di sini Pak Bayu ada seorang pahlawannya yang sedang menunggangi kuda misalnya ya. Ada pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Nah, di sini nanti kalau kalian sudah bikin gambar seperti ini, menggambar pahlawannya, ini kalian boleh tambahin efek ya. Misalnya efeknya seperti warna tapi tone warna yang membuat aksen seperti kudanya sedang beraksi. Dan kita bisa tambahin seperti ada asapnya. Nah, ini semuanya bisa kalian tambahin nanti ya Kak ya. Oke, sebelum itu kita akan pindah lagi ke topik awal yaitu background. Nah, dalam background ini kita akan mulai mewarnai. Pertama, Pak Bayu akan pilih warna. Nah, di sini kan sudah kita tambahin layer. Setelah menggambar, kita boleh tambah layer. Oke, tambah layernya kalian boleh pilih. Pak Bayu akan pilih warna yang lebih gelap. Oke. Ini akan Pak Bayu setipiskan dengan klik opacity. Tujuannya Pak Bayu mau menggambar bagian-bagian yang ada atau konten-konten yang ada di atasnya. Untuk bambu, Pak Bayu akan pakai menggunakan warna kuning. Nah, dalam penggunaan warna yang kuning ini, kita akan pakai inking. Oke, pakai inking. Kalian tinggal buat saja seperti ini, mengikuti bambunya. Oke, tinggal kita isi saja. Untuk pembuatan topik, kalian boleh memikirkan apa saja. Untuk aksen juga tidak mesti bambu. Misalnya kalian mau buat samping-sampingnya ini senjata. Atau misalnya benderanya malah. Atau bisa jadi juga kalian bisa menambahkan sebuah meriam di kanan dan kiri.
tergantung konteks apa atau cerita apa yang akan kalian angkat sebagai di poster kali ini ya. Nah, seperti ini. Ini jadi Pak Bayu sudah punya bambu. Sebelum kita membuat detail, kalian boleh membuat gambar, semua gambar terlebih dahulu. Nah, di sini karena bambunya di depan, Pak Bayu akan kasih tadi warna bendera di belakang ya. Boleh, kalau komposisinya kalian perhatikan. Kalau bambu di depan berarti ada bendera di belakang. Maka layer bendera akan berada di belakang warna kuning. Contoh, Pak Bayu akan ambil warna merah ya di sini. Tinggal kita ikutin aja. Kalau sudah membuat sketsa itu akan menjadi sedikit lebih mudah ya. Kalian akan terbantu konsep apa yang akan kalian bawa. Kemudian Pak Bayu akan pisahkan warna merah dan warna putih ya. Warna merah dan warna putih. Jadi dia berada di tempat yang berbeda. Nah, di sini warna bendera dan warna merah dan putih. Next, selanjutnya Pak Bayu punya yang bagian yang di dekat bambu ada apa Kak? Ada aksen ya. Aksen ini boleh berupa semak-semak, boleh berupa permainan warna saja. Nah, di sini Pak Bayu akan pakai jadi permainan warna saja. Pak Bayu akan pakai warna ungu. Nah, jangan lupa yang bagian belakang tuh bisa kita bentuk seperti ini. Jangan lupa Kak, di sini kan kita mau blok, makanya harus tertutup seperti ini ya. Jadi ini karena dia harus ditertutup, jadi harus di close nih. Pak Bayu close pakai di sini. Nah, kemudian Pak Bayu akan tambah layar. Nah, di sini anak-anak perhatikan. Layar ini akan Pak Bayu gabungkan di sini menjadi new group. Kemudian Pak Bayu baru gambar warna selanjutnya. Kenapa? Jadi Pak Bayu punya layer yang berbeda dengan satunya, tapi mereka di tempat yang hampir sama. Tinggal kita tambah seperti itu. Kemudian kita blok. Kalian bisa ikutin ya. Jadi pembuatan new group itu kalian tinggal tambah layer. Tambah layer seperti misalnya Pak Bayu mau ini gabung dari grup bendera misalnya nih. Satu, kita tempelin di sini. Kemudian jadi new group ya. Ini bisa kalian ganti namanya jadi kecil-kecil seperti ini juga bisa nih. Jadi membuat layer kalian lebih ramping, lebih bisa gampang diakses. Next, selanjutnya setelah bambu, Pak Bayu akan tambahin, coba lihat di bagian depan. Di bagian depan ini terdapat namanya daun ya, daun. Pak Bayu akan kasih daun, aksen daun seperti ini. Kita tambah aksen daunnya. Kalian boleh bebas ya Kak ya, ini hanya sebuah ide yang Pak Bayu tampilkan. Kalian boleh membuat yang lebih baik dari yang Pak Bayu buat. Nah, oke. Kemudian ada lagi Pak Bayu mau tambah daun setelahnya dan Pak Bayu mau bikin grup lagi. Nah, daun setelahnya Pak Bayu bikin gambarnya di bawah. Bisa juga ya. Jadi kalau misalnya hijaunya di atas nih Kak. Kita pindahin ke atas ya. Jadi yang di bawah karena berbeda ya. Jadi yang berbeda itu bisa kita susunin posisinya, nggak perlu mengikuti takut misalnya oh ini tertutup, ini enggak. Gampang sekali, tinggal kita posisikan layernya apakah berada di atas atau di bawah. Ini contohnya. Kemudian berada di sini, kalau kalian lihat di sini ada bagian tanah. Nah, Pak Bayu akan membuat bagian tanah. Coba kalau kalian perhatikan, bagian tanah itu berada di tengah ya, berada di tengah antara aksen warna ungu di belakang dan bambu di depannya. Kita coba pindahkan, berarti dia berada di belakang bambu. Kemudian kita tambahin misalnya warnanya dari warna hijau juga nih. Tuh. Aksen sudah jadi. Kemudian kita pindah ke bagian yang sebelah atas. Di sini boleh kalian menambahkan aksen seperti apa aja. Tapi yang penting kalian harus perhatikan adalah matchingnya ya. Matching colorsnya
aksen tersebut dengan topik yang kalian angkat. Jangan sampai, nah seperti ini misalnya nih. Karena dia menyatu dengan yang warna hijau. Kita bikin layer terbaru. Jadi seperti ini. Jadi pilihlah warna yang match, cocok sama konten atau topik yang akan kalian angkat ya. Jangan sampai topiknya bertabrakan. Misalnya ada warna pink di antara perperangan, kayaknya nggak cocok ya kayak. Jadi warna-warna yang membangkitkan semangat juga bisa di situ ya. Nanti kita lihat lagi dengan cara kita bikin layernya out. Nah seperti ini. Ini kira-kira gambarnya sudah jadi apa belum? Pak Bayu belum naikin warna yang biru. Coba lihat nih. Nah kira-kira dengan topik seperti ini apakah sudah cukup? Lumayan cukup, tapi kita harus menambahkan detail. Ya, detail itu sangat penting sekali dalam pembuatan sebuah karya. Jadi dia membuat karya itu semakin lebih nyata. Pertama, kita akan menggunakan gradasi di bagian ungu. Pak Bayu akan kasih lihat, kita pindah ke new group yang pertama. Ini yang di belakang Pak Bayu alpha lock. Jadi ini teknik gradasi yang pertama ya Kak ya, yang sering kalian pelajari. Kita pindah ke warna yang sama. Kita pilih warna lebih gelap, misalnya menggunakan airbrushing. Oke, seperti ini. Kita airbrushing dengan warna yang lebih gelap. Kemudian di atasnya biar terkesan lebih dramatis atau lebih terang juga, kita boleh pakai yang lain. Pak Bayu boleh, kalian boleh pakai topik yang ada di sini nih. Brush yang tersedia di sini. Misalnya kita pakai ini. Boleh seperti itu, atau kalian menggunakan yang lain seperti industrial atau nebula yang pernah kita pakai di pembuatannya kemarin. Nah seperti ini, kita buat balance sama seperti yang satunya. Kita samakan, oke seperti ini. Tinggal yang bagian depan ya, sama. Tinggal bagian depannya juga kita alpha lock. Kita pilih warna yang lebih gelap ya. Pak B akan campur sedikit warnanya. Kita campur sedikit, kemudian kita boleh kasih warna yang lebih terang di bagian depan ya. Hati-hati agak lebih kecil boleh. Ini seperti ini. Kita pakai warna yang lebih dramatis. Kemudian di sini Pak Bayu akan menambahkan misalnya di bagian atas nih. Kita bikin warna ini warna bagian aksen atas ini lebih soft. Jadi dengan cara boleh kita alpha lock dulu. Kemudian kita mau kasih aksen lebih gelap di bagian sini. Oke. Depannya agak lebih terang. Oke. Di atasnya juga ya Kak ya. Kita bikin lebih gelap. Oke, kita bikin lebih gelap. Nah, seperti ini. Boleh nanti atasnya kita lebih kasih lagi warna lebih gelap lagi. Oke. Kemudian nah, kita kasih tinggal penempatan warna gelap terang aja ya Kak ya. Nah, kemudian sudah seperti ini, misalnya kita mau bikin dia lebih soft. Misalnya begini nih. Opacity-nya jadi lebih kita rendahin. Bisa juga. Nah,
Kemudian misalnya aksen bendera juga mau kita jadi lebih bergelombang, misalnya di bagian yang namanya yang bergelombangnya agak terlihat terdepan, di depan kita terangin. Seperti itu. Jadi sehingga benderanya terlihat lebih berdimensi. Sedikit saja Kak ya, jangan terlalu mencolok karena nanti akan terkesan merubah warna bendera kita ya. Sedikit saja boleh. Yang putih aksen colornya boleh warna agak sedikit abu-abu yang sangat tipis sekali. Jadi bentuk dramatis di ininya terlihat. Kemudian, Pak Bayu tadi bilang ada teknik 1 dan teknik 2. Nah, di sini ini ada namanya teknik 2 dalam motif gradasi atau motif dari gambar kita. Contoh Pak Bayu akan pindah ke daun ya Kak. Nah, daun ini udah jelas nih dia punya motif. Pak Bayu bisa juga atau kalian juga bisa membuat seperti ini Kak. Kita buat lagi aksen tapi motif daunnya kita tidak sempurnakan. Gimana Pak tidak sempurnakan seperti ini misalnya nih. Oke, tujuannya biar kesannya daunnya itu bermotif tapi dengan gaya yang berbeda dari biasanya kalian pakai alpalok. Ini kita buat jadi daunnya seperti bermotif tapi dengan model atau bentuk yang agak sedikit berbeda. Nanti kita lihat ya. Jadi daunnya lebih berwarna. Kemudian kita juga bisa nambahin bagian gelap, misalnya gelap. Kemudian bagian gelapnya kita turunin Kak tone warna opacity-nya. Kemudian kita jadiin begini. Jadi seperti aksen shadow. Ada yang bocor ya. Oh karena dia. Oke, jadi ini kalian harus bikinnya strong terlebih dahulu. Kemudian baru kita turunin opacity-nya. Ya. Oke, ini tinggal kita tebalkan saja seperti shadow-nya. Nih, kemudian bisa kita turunin tone-nya ya Kak ya. Dengan cara klik N, kemudian kita turunin opacity-nya. Nah, tinggal disesuaikan motifnya biar tidak terlalu menggantung. Nah, seperti itu ya. Karena yang di sini belum diturunin tone-nya. Pak Bayu akan juga coba gambar yang bagian sini. Ya. Kita tinggal tinggal kita turunin tone-nya tadi. Oke, jadi dia punya motif yang berbeda. Sama seperti daun yang di belakangnya. Daun yang di belakangnya kita buat tapi dengan teknik yang seperti gradasi kita yang biasa. Kita tambahin aja warna. Boleh pakai spray paint. Boleh pakai apa aja, medium nozzle. Biar warnanya lebih menarik gitu ya. Jadi di sini kalian dibebasin untuk bereksperimen dengan berbagai macam brush. Yang penting topiknya itu match sama cerita yang akan kalian angkat. Tuh. Nah, tinggal kita aksen bambunya. Bambunya juga boleh kita pakai yang warna ini, kita tentukan dengan aksen di sini. Kemudian kita boleh tambahin seperti ini ya Kak ya. Jadi seperti nah, kita kasih kayak ruas-ruas dari si bambunya ya. Kemudian kita boleh kasih warna gelap terang juga. Kita pakai airbrushing.
Kemudian gelap terangnya disesuaikan. Oh ya, anak-anak kalau tidak menggunakan pensil, gelap terangnya bisa kalian gunakan dengan memanfaatkan opacity yang ini ya Kak ya. Nih, ini opacity yang ini dimanfaatkan biar kalian bisa mengatur. Oh terlalu strong warnanya, jadi opacity-nya diturunkan begitu. Jangan dibiarin, nanti dia akan terkesan aneh ya gambarnya ya. Nah, kita kasih, kalau mau ada seperti cahaya dikit, kasih bagian tipis Kak di ujungnya seperti ini nih. Jadi kan tadi kan kita udah kasih gelap gini kan. Nah misalnya nih, kita kasih aksen terang dikit di pinggirnya, tapi hanya di pinggir saja. Biar lebih dramatis ya. Kemudian kalian bisa menghapus bagian-bagian yang tidak perlu, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini kan tidak perlu. Kemudian, nah kalian juga bisa menambahkan ini teknik satu lagi, namanya clipping max ya. Untuk clipping max ini kalian tinggal tambah layer, tapi kita bikin di sini clipping max. Jadi bagian ini akan mengikuti motif yang kalian buat awal. Dia tidak akan keluar nih. Coba kita contoh nih. Tuh kan dia jadi tidak akan melebihi batas yang sudah ada. Jadi kalian tidak perlu takut bentuknya tidak sama. Jadi dia akan ngikutin bagian akhir dari si bentuk. Makanya bentuk awalnya juga harus bagus dulu. Kalau nggak bisa diperbaiki. Jadi seperti ini. Tinggal kita alpha lock, kita bikin lebih gelap lagi sedikit. Tuh. Nah, kira-kira di sini apa lagi nih yang kurang? Bagian tanah ya, sebenarnya bagian tanahnya tinggal kalian sesuaikan warnanya. Di sini alpha lock Pak Bayu pakai, kemudian Pak Bayu kasih warna gelap. Jadi warna gelapnya untuk bagian di sini. Kemudian di bagian yang sini Pak Bayu kasih warna sedikit agak terang. Nah, di sini juga kalian bisa tambahin asap Kak. Gimana cara tambahin asap? Kita pilih warna putih. Nanti ini tergantung ya Kak ya. Ini bisa match atau enggak. Nah, jadi kita pura-puranya dia lebih dramatis dengan asap ya. Nih misalnya nih. Oke nih. Tinggal kita rapiin. Nah, kemudian di sini kalian bisa alpha lock ya, alpha lock, atau nih kita alpha lock dulu. Kita bisa pakai airbrushing, kita hapus pakai airbrushing, soft brushnya tinggiin, tapi ini kecilin. Opacity-nya boleh kalian sesuaikan ya. Jadi kayak kita bikin ya. Jadi kesan asapnya boleh. Kemudian untuk background kalian bisa juga tambahin, tidak hanya warna biru saja seperti ini. Kita gelapin. Oke, kita gelapin. Seperti ini. Misalnya nanti kayak ada cahaya. Oke, jadi deh. Nah, kira-kira background Pak Bayu seperti ini. Kalian boleh mengikuti. Nah,
Kalau misalnya kalian punya inspirasi yang berbeda juga boleh. Kemudian nanti kita tinggal di minggu depan kita tambahin si pahlawannya ya, pahlawan atau cerita topik cerita utamanya, si aktornya atau yang akan kita angkat nih. Contoh Pak Bayu nih akan ada si pahlawannya yang sedang menunggangi kuda. Tuh, nanti seperti ini. Nanti kita tinggal tambahin teks. Bagaimana teksnya nanti di minggu depan. Nah, kalau anak-anak masih bingung, nanti boleh nge-follow lagi tutorialnya barengin sama videonya. Boleh di-pause, boleh dilanjutin. Jadi nanti tinggal bilang sama miss-nya ya. Dan minggu depan nanti ketemu sama Pak Bayu untuk menyempurnakan karyanya dan pembuatan karakter utama dalam cerita kalian. Oke, see you. Thank you. Assalamualaikum.